Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu akan bertanya, apakah kabar pagi kalian hari ini baik? Alhamdulillah, semuanya baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aju hadir? Ternyata hadir. Faiz? Hadir. Alif hadir? Hadir, baik. Citra hadir? Hadir, baik. Tasya hadir? Baik, ternyata murid-murid semua sekalian hadir ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tahu tema pembelajaran kita hari ini. Temanya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita tahu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan bunga dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis sesuai dengan cara perkembangbiakan dengan tepat. Yang ketiga yaitu setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Yang keempat yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Yang kelima yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan atau merobek dan menggunting dengan benar. Yang terakhir yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat membuat karya dalam macam-macam teknik potong dan suatu karya keterampilan merobek atau menggunting dengan rapi. Nah, rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu membaca teks tentang Bunga Nasional Indonesia. Kemudian siswa sekalian akan diminta menuliskan ciri-ciri dari salah satu bunga nasional Indonesia. Kemudian mengerjakan soal tentang pembagian. Setelah itu berkreasi dengan membuat kerajinan karya mozaik dari kertas warna-warni. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu jenis bunga yang ada di Indonesia? Baiklah, ternyata anak-anak Ibu sekalian belum tahu ya jenis-jenis bunga yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis bunga yang ada di Indonesia. Jenis-jenis bunga yang ada di Indonesia sangatlah banyak ragamnya. Di sini Ibu telah membawa salah satu contoh jenis-jenis bunga yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalian Ibu minta mengamati gambar yang telah Ibu bawa, yaitu bunga rafflesia, bunga melati, bunga tulip, dan bunga anggrek. Kemudian bunga mawar. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Biasanya elok warnanya dan harum baunya. Pada tumbuhan bunga hanya tumbuh saat tahap reproduksi. Bunga bisa muncul secara tunggal maupun bersamaan dalam satu rangkai. Pada tumbuhan ada yang berbunga sempurna dan ada juga yang tidak berbunga sempurna. Bunga sempurna memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Bunga tidak sempurna ada yang memiliki benang sari tapi tidak memiliki putih, disebut bunga jantan. Sementara itu, bunga yang tidak memiliki benang sari tetapi memiliki putih disebut bunga betina. Bunga dibentuk oleh mistem, puncak khusus yang berkembang dari ujung batang dan dipengaruhi oleh faktor dalam maupun faktor dari luar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga, yaitu yang pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga umumnya berwarna hijau. Fungsi kelopak bunga adalah menutup bunga di saat masih kuncup.
Yang keduanya yaitu mahkota. Mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya berwarna dan menarik. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangan jantan. Bagian-bagian benang sari meliputi tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau antera. Kepala sari memiliki dari 4 kantong sari atau loculus. Fungsi dari benang sari sendiri adalah sebagai proses perkembangbiakan dan menghasilkan serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan. Serbuk sari terbentuk di dalam kantong sari. Jika telah masak, kepala sari pecah dan serbuk sari keluar. Yang terakhir yaitu putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina. Biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Dari teks tentang bunga nasional yang telah anak-anak ibu sekalian baca, kalian pasti sudah tahu bahwa Indonesia memiliki 3 jenis bunga nasional yang ibu tunjukkan tadi gambarnya, yaitu yang pertama bunga rafflesia, melati putih, dan bunga anggrek. Ini dia gambarnya, kalian bisa melihatnya ulang. Yang pertama yaitu rafflesia, kemudian anggrek, dan yang terakhir bunga melati putih. Sekarang ibu akan memberitahu kalian bunga nasional dari berbagai negara. Nah, yang pertama yaitu negara Belanda. Tadi juga sudah ibu sebutkan, Belanda memiliki bunga nasional yaitu bunga tulip. Seperti ini dia gambar dari bunga tulip. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu dan kalian sudah membaca teks tentang bunga nasional yang ada di buku, ibu minta kalian menulis deskripsi tentang salah satu bunga pilihan dan mencari informasi tentang cara perkembangan bunga tersebut. Baiklah, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal yaitu tentang ciri-ciri bunga dengan baik. Kegiatan kita selanjutnya yaitu kita akan melakukan membuat karya mozaik. Ibu minta siswa-siswa sekalian membuat karya mozaik dari potongan-potongan kertas warna-warni. Ibu telah menyiapkan kertasnya. Nanti kalian akan mengerjakannya di gambar bunga yang telah ibu siapkan. Kemudian kalian akan menggunting atau merobek kertas warna-warni yang telah ibu siapkan dan menempelkannya ke bunga yang telah ibu siapkan. Ini dia tugas karya mozaik yang telah ibu siapkan untuk anak-anak ibu sekalian. Nah, nantinya kalian akan merobek atau menggunting kertas warna-warni yang telah ibu siapkan dan menempelkannya di sini. Ibu juga sudah menyiapkan lem untuk kalian menempelkan kertas yang sudah dipotong-potong di sini. Ini dia kertas warna-warni dan lem yang telah ibu siapkan. Kalian bisa menggunakannya. Ibu bagi ya kertasnya satu-satu. Ini dia. Ini. Baiklah, ternyata ada yang sudah selesai mengerjakan tugas mozaiknya. Mari kita lihat. Ini dia tugas mozaik yang dikerjakan oleh Aju. Ternyata Aju memilih warna yang sangat cerah. Dia memilih warna di tengah yaitu warna hijau. Bagus sekali. Teman-teman yang belum selesai bisa mencontoh tugas dari Aju ini. Nah, itu tadi kegiatan kita membuat karya mozaik. Pasti murid-murid sekalian merasa senang kan? Ibu juga merasa senang kalau kalian senang. Lain kali ibu akan memberikan penugasan kalian seperti itu lagi. Selanjutnya kegiatan kita yaitu siswa sekalian mengingat kembali cara mengerjakan soal dalam bentuk pembagian. Contohnya bisa kalian lihat
gambar yang ada di buku kalian, yaitu pembagian 47 dibagi 3. Hasilnya yaitu 0. Kalian bisa memahami cara-caranya dengan melihat buku. Nanti jika sampai rumah, jangan melewatkan pembelajaran ini karena pembagian merupakan pembelajaran yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, alangkah baiknya sering-sering kalian membaca tentang materi ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran hari ini agar siswa sekalian dapat mengingatnya dengan baik. Kalian bisa mencatat pertanyaan yang Ibu sampaikan hari ini di buku khusus refleksi yang nantinya akan kalian kumpulkan minggu depan. Pertanyaannya kalian catat ya, Ibu akan membacakannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Pasti kalian tahu, tadi kita sudah mempelajari apa saja. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana perasaan kalian setelah membuat karya mozaik? Teman-teman pasti senang sekali kan? Karena karya mozaik menggunakan kertas warna-warni. Nah, apa yang kalian rasakan bisa kalian tulis di buku refleksi nantinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa kegiatan yang paling kalian sukai? Nah, antara kegiatan kita ada 3 tadi, kalian bisa memilih salah satu dan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, informasi apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Nah, jika ada pertanyaan tentang materi pelajaran kita hari ini, kalian bisa menuliskannya di pertanyaan soal ini. Ibu akan menjawabnya minggu depan. Kemudian soal refleksi yang terakhir yaitu bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut. Kalian bisa menjawabnya. Oke. Baiklah, siswa sekalian, Ibu harapkan tidak lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di rumah. Nah, sekarang Ibu akan membantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu, bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dengan menggunakan kertas yang tidak terpakai, kita bisa mengembangkan menjadi karya mozaik yang lebih bagus dan memiliki nilai jual. Pembagian merupakan kegiatan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pembelajaran tadi kita itu merupakan pembelajaran yang sangat penting dan dekat dengan kita dalam lingkungan sehari-hari. Jadi, anak-anak Ibu sekalian tidak boleh melupakannya dan harus mengingat pembelajaran-pembelajaran kita hari ini dengan baik sampai ke depannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa hari ini akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ibu harapkan di perjalanan pulang kalian baik-baik saja. Ingat, kalian harus menunggu orang tua kalian di depan gerbang sebelum pulang agar kalian bisa sampai rumah dengan selamat. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.